Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Semoga hari ini kita semua diberkati Tuhan dan kita diberikan kesehatan jiwa dan raga kita. Saudara-saudari, kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh merenungkannya dan semoga firman Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita untuk agar kita berjalan dalam jalan terang kasih-Nya. Hari ini kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 20 sampai 28. Dan pada hari ini gereja juga merayakan peringatan wajib Santo Andreas Dumelak. Dia adalah seorang martir gereja. Mari kita semua diundang untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus berkata, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang datang untuk seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora awan. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuatan dan kemuliaan. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus memulai pewartanya tentang bagaimana keadaan kota Yerusalem yang akan dikepung oleh tentara-tentara. Yesus berbicara tentang Yerusalem, kota yang diagung-agungkan, di mana kota yang seharusnya menjadi tempat penyembahan kepada Allah, tetapi sesungguhnya orang-orang menolak kehadiran Yesus. Ya. Orang-orang menutup mata terhadap kehadiran Yesus. Mereka tidak bertobat, mereka tidak mau mendengarkan Tuhan. Bahkan di Yerusalem itulah Yesus akhirnya mengalami kematian. Ia dihukum mati. Ia secara tragis di hadapan orang banyak, orang-orang yang selama ini menyaksikan mujizat, orang-orang yang selama ini mengikuti dia, bahkan mereka tidak bisa bersuara. Bahkan mereka sendiri yang menyalibkan Yesus. Dan itulah yang terjadi. Bagaimana pengkhianatan yang terjadi, penolakan terhadap Yesus, dan juga susah untuk menerima firman Tuhan, akhirnya menjadikan mereka sebagai kota yang hancur. Oleh karena itu, sesungguhnya ini semua adalah tanda-tanda zaman bahwa dunia ini akan mengalami kehancuran. Oleh karena begitu banyak siksaan-siksaan alam yang disebabkan oleh sesungguhnya, oleh kesalahan manusia, oleh kekanakan manusia, oleh kepicikan dan kekerasan manusia yang tidak mau menerima sapaan Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, yang mengkhianati Tuhan, bahkan mereka tidak mau menerima kehadiran Allah yang hidup di dalam diri mereka. Semuanya kejadian-kejadian terjadi di sekitar kita, kejadian-kejadian alam, kita harus mengingatkan kita bahwa di dalam situasi seperti ini,
Tuhan senantiasa ingin menegur kita, agar kita senantiasa setia, agar kita senantiasa menaruh seluruh harapan pada Allah, agar kita mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan hidup kita. Kita jangan terpengaruh oleh kehidupan dunia yang menyisih. Kita tidak boleh terpengaruh oleh kehidupan dunia yang menutup mata kita agar kita yang berjalan dalam kegelapan. Tetapi sesungguhnya firman ini mengingatkan kita akan pembaharuan dalam diri kita, pertobatan dalam diri kita, agar kita senantiasa hanya memandang Allah dan siap untuk melakukan apa yang dikehendaki. Firman Tuhan setiap hari kita dengar. Firman Tuhan itu harus menjadi sebuah kekuatan di dalam hidup. Firman Tuhan harus selalu menjadi pelita hidup kita. Firman Tuhan itu harus menjadi langkah hidup kita untuk berjalan pada kebenaran Tuhan. Sebab kalau tidak, maka kita pun akan hancur ya, di bawah puing-puing kehancuran dunia ini. Kita akan tertindis oleh puing-puing dunia ini. Kita akan dirobohkan, kita akan dipisahkan dari kekuatan dan cinta Allah. Pada hari ini, saudara-saudara Tuhan Yesus sesungguhnya menyampaikan, menegur kita dan mengajak kita untuk bangkit, untuk mampu melihat Allah dan kemuliaannya, keagungannya, cintanya, dan harus senantiasa melihat karya keselamatan Allah di dalam hidup ini. Dan kita senantiasa berjalan dalam karya keselamatan. Hidup di dalam karya keselamatan. Kenapa? Kita beroleh hidup yang kekal di dalam Allah. Dunia mengajarkan kita agar kita setia kepada Allah dalam situasi. Jangan sampai kota kita akan hancur. Jangan sampai kota kita akan hidup di dalam kegelapan. Oleh karena kita tidak mampu memandang terang yang datang di dalam hidup kita. Terang yang datang dalam diri Kristus yang memberikan kita cahaya yang mampu membawa kita kepada terang yang sesungguhnya, yaitu saudara-saudara, mari semoga semua situasi-situasi yang terjadi di sekitar kita, situasi alam apapun yang kita alami, harus senantiasa terus menguatkan iman agar kita terus berjalan apapun yang terjadi, terus berjalan bersama Tuhan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati kita, melindungi kita, dan menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.